sampaikan itu hard news atau soft news. Karena otomatis ketika kita akan membawakan sebuah berita hard news dan juga soft news, pembawaannya pun akan berbeda. Jadi kita harus kenal dulu nih, berita yang ingin kita sampaikan ini adalah hard kembali lagi sama aku Via. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau sharing sama teman-teman tentang gimana sih cara membaca naskah berita dan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika kita akan membacakan sebuah berita. Nah tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, teman-teman, hal-hal basic yang harus kita perhatikan ketika kita akan membacakan sebuah berita. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih, kira-kira berita yang ingin kita sampaikan itu hard news atau soft news. Karena otomatis ketika kita akan membawakan sebuah berita hard news dan juga soft news, pembawaannya pun akan berbeda. Jadi kita harus kenal dulu nih, berita yang ingin kita sampaikan ini adalah hard news atau soft news. Nah, teman-teman, yang kedua, sebelum kita membacakan sebuah berita, kita harus latihan artikulasi dulu. Supaya apa? Supaya ketika kita menyampaikan sebuah informasi atau ketika kita membacakan sebuah berita, tidak ada kata-kata yang salah dan informasi yang kita sampaikan ini dapat diterima baik dan juga dapat dipahami. Nah, teman-teman, biasanya juga ketika kita akan membacakan sebuah berita, itu ada tanda garis miring 1 dan juga garis miring 2. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa sih garis miring 1 dan juga garis miring 2 dalam berita, nah teman-teman, jadi garis miring 1 ini artinya koma, sedangkan garis miring 2 ini artinya titik, kayak gitu. Nah, teman-teman, di sini kita sama-sama belajar dan kita akan coba praktekkan untuk membacakan sebuah berita hard news. Yuk! Selamat siang saudara, selamat bergabung kembali di acara Bandung TV. Selama 30 menit ke depan kami akan membawakan sejumlah informasi aktual, tajam, terpercaya. Bersama saya, Nia Oktavia. Saudara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kebijakan ini diambil guna mengantisipasi penyebaran virus corona. Selama 2 pekan PSBB transisi, Anies mengklaim jika penyebaran kasus positif di Jakarta cenderung melandai. Menurutnya, rata-rata kasus positif terakhir berada di angka 9,9% dengan rasio tes 5,8 per 1000 penduduk per minggu. Tidak hanya itu, berdasarkan temuan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, terdapat peningkatan indikator pengendalian COVID-19 dari skor 60 pada tanggal 18 Oktober menjadi 64 pada tanggal 24 Oktober. Meski diklaim melandai, penyebaran kasus positif di Jakarta masih belum terbendung. Dari data Provinsi DKI Jakarta, jumlah kasus positif di Jakarta sudah menembus angka 100.099 kasus. Angka tersebut menjadikan Jakarta sebagai provinsi nomor 1 dengan kasus positif di Indonesia. Dan berdasarkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19, jumlah kasus positif di Jakarta menyumbangkan 26% dari 389.712 kasus secara nasional. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Saya Nia Oktaviani pamit undur diri dan sampai jumpa. Nah, teman-teman, video tadi itu adalah salah satu contoh berita hard news dan teman-teman boleh banget untuk cari di Google contoh naskah berita. Itu pasti bakal banyak banget dan teman-teman coba praktekin ya, kita sama-sama belajar. Nah, teman-teman, sekian video kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan sesuatu dari video ini. Dan sebelum itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you guys!